Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat memasuki bulan Juni. Hari ini tepatnya 1 Juni 2025. Baik, saya mengajak kita bersama-sama mengawali bulan Juni bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Nya yang akan menjadi patokan, yang akan menjadi dasar untuk kita menjalani bulan Juni bersama dengan Tuhan. Baik, kita akan membaca dari kitab Yoel pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan 17. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama lewat kitab Nabi Yoel. Dari pembacaan ini saya beri tema bertobat dan dipenuhi Roh Kudus. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Bertobat dan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kitab Nabi Yoel ada 3 pasal. Pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Hari ini kita akan fokus kepada pembahasan di pasal yang kedua. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kitab Nabi Yoel adalah kitab nabi-nabi kecil yang di dalam perjanjian lama Tuhan memberikan kepada nabi-nabi kecil untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan hari ini kita mau melihat situasi yang terjadi di tengah bangsa Yehuda, di tengah bangsa pilihan Tuhan. Apa yang mereka alami, Alkitab berkata di dalam pasal 1 dan pasal 2 dikatakan bahwa terjadi satu bencana alam yang begitu hebat, di mana munculnya wabah belalang. Belalang inilah yang akhirnya memakan hasil panen mereka. Dan yang kedua bencana yang terjadi adalah kekeringan yang panjang. Menyebabkan apa? Terjadi kelaparan. Ini situasi yang dialami oleh bangsa Israel, umat pilihan Tuhan pada zaman Nabi Yoel.
Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini bukanlah hal yang biasa. Dan Tuhan mau melalui Nabi Yoel ingin menyampaikan satu pesan yang dari Tuhan, bahwa keadaan bangsa itu yang mengalami gagal panen, di mana belalang yang memakan seluruh hasil panen mereka, dan juga terjadi kekeringan yang panjang yang hebat, maka tidak ada suplai makanan dan minuman. Itu bukan peristiwa biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang terjadi bukan peristiwa biasa. Karena itu Tuhan ingin berbicara kepada bangsanya lewat Nabi Yoel. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini pesan Tuhan adalah bertobat. Itu yang menjadi pesan utama dari Nabi Yoel untuk bangsanya, supaya mereka hidupnya bertobat. Mari kita lihat bagian firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Seruan untuk bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, mereka harus bertobat. Ayat 12. Tetapi sekarang, kapan jemaat Tuhan? Sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, tidak dikatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Yang percaya katakan amin. Jadi pesan Tuhan di tengah situasi ekonomi yang sulit, kelaparan terjadi, gagal panen, gagal usaha, kemarau panjang, sulit makan dan minum. Kata yang Tuhan beri kepada Yoel supaya bangsanya, umatnya bertobat. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah pesan kenabian, pesan profetik yang Tuhan mau juga sampaikan kepada kita jemaat GPI Berea Bogor dan Bekasi. Amin jemaat Tuhan. Amin. Pesan Tuhan di bulan Juni, mari kita meresponi segala sesuatu yang terjadi, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, tidak ada penghasilan yang tetap. Ingat, itu jangan dilihat sebagai hal yang biasa. Oh, lumrah, oh biasa. Jemaat Tuhan, ada pesan Nabi Yoel supaya bangsa Israel bertobat. Amin. Demikian pun dengan kehidupan kita. Tuhan mau menyampaikan pesan supaya kita bertobat. Artinya berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Ukuran Tuhan dalam hidup kita bukanlah hal yang terjadi di luar, baik itu fisik, tetapi ukuran Tuhan, pertobatan kita, yaitu adalah segenap hati. Amin. Karena Tuhan ingin melihat hati umatnya. Tuhan ingin menemukan apakah hati umatnya kepada Tuhan, mereka percaya, atau hatinya condong kepada dunia dengan segala yang terjadi. Sederhana, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, situasi ekonomi, bencana alam, kekeringan, kelaparan, kita tidak akan ragu pemeliharaan Tuhan. Amin.
kita tidak akan bimbang tentang masa depan. Karena sejatinya Tuhan yang merancangkan masa depan dan itu sungguh ada. Harapan kita tidak akan hilang. Tetapi Tuhan ingin menguji hati umatnya. Apakah mereka menjadi umat yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan meresponi peristiwa yang terjadi. Bukan hal yang biasa. Harus disadari bahwa peristiwa yang terjadi kita harus melihat pertama kepada hati kita. Amin. Bukan kepada apa yang di luar, yang sifatnya penampilan, yang sifatnya kelaparan, yang sifatnya sulit bekerja, yang sifatnya gagal usaha. Bukan. Tetapi ukurannya adalah dari dalam hati kita umat Tuhan. Dan Tuhan menemukan bangsa Israel. Mereka hatinya menjauh dari Tuhan. Mereka hatinya ada di dalam dunia yang sementara. Yang memikirkan perkara dunia, makan dan minum, yang memikirkan tentang masa depan dengan cara dunia. Maka terjadilah kelaparan, terjadilah kemarau panjang, terjadilah wabah belalang yang membuat mereka hampir-hampir mati. Karena tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman. Dan Tuhan ingin bangsa Israel mereka bertobat. Berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Bangsa Israel sudah melihat bagaimana Tuhan yang sudah mengeluarkan mereka dari Mesir, perbudakan dosa, dijajah oleh Firaun. Dan Tuhan melepaskan mereka keluar dari Mesir, dari penjajahan, dari perbudakan dosa, keluar diselamatkan menuju tanah perjanjian. Ketika dalam perjalanan mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan lewat Musa membelah laut dan bangsa Israel mereka bisa berjalan dan selamat dari kejaran Firaun dan tentaranya. Ketika ada di padang gurun 40 tahun lamanya bangsa Israel, mereka dipelihara oleh Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir untuk satu musim kehidupan yang baru. Tetapi hati bangsa Israel, mereka jauh dari Tuhan, mereka tinggalkan Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kurang lebih 2 juta bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun 40 tahun, hampir semuanya mati kecuali 1, Yosua dan Nun. Inilah lewat Nabi Yoel. Ketika bangsanya hidup, Israel hidup, ternyata Tuhan menemukan bahwa hati bangsa Israel, mereka tidak melekat kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam perjanjian baru. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kita baca secara bersama-sama. Kisah 2 ayat 38. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Amin. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bersama ketika Petrus yang adalah rasul yang sudah menerima pencurahan kuasa Roh Kudus, dan Petrus hidup melayani, dan ketika Petrus berkhotbah, orang-orang itu datang. Ketika Petrus mengajar, orang-orang itu datang mendengar pengajaran Petrus. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ketika Petrus mengajar, Petrus menyampaikan pesan pengajaran firman Tuhan. Berita yang disampaikan adalah bertobatlah. Amin. Hal yang sama yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang yang pada waktu itu bersama dan mereka mendengar pengajaran Petrus. Pesan yang sama, yaitu bertobatlah. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian baru, bertobatlah sama dengan bahasa metanoia. Sama-sama kita ucapkan, metanoia. Artinya begini, jemaat Tuhan, metanoia berbalik, yang tadinya saya menghadap ke tembok ini 180 derajat. Oke, sekali lagi, metanoia artinya berbalik 180 derajat. Yang tadinya saya menghadap ke sini, artinya apa? Saya hidup dengan tujuan dunia, dengan cara dunia, dengan pikiran yang salah, dengan prinsip yang salah. Tuhan mau saya tinggalkan itu, bertobatlah dari dunia itu, lalu saya berbalik kepada Allah. Di mana Allah yang sudah memanggil saya, menyelamatkan saya, supaya hati saya melekat kepadanya. Amin. Itulah yang menjadi pesan dari Rasul Petrus kepada semua orang yang mendengar, yang mengikut mereka. Dan pesannya jelas, bertobatlah, tinggalkan dosamu. Tinggalkan cara hidupmu yang salah, yang dari dunia yang engkau terima, lepaskan, tinggalkan itu. Dan mari kembali kepada Allah yang sudah menyelamatkan engkau. Bahwa engkau ditebus dengan darah yang mahal. Engkau berharga di mata Tuhan. Bukan keberhargaan kita karena kita punya harta, kita punya keuangan, kita punya prestasi, kita punya jabatan. Tidak. Keberhargaan hidup kita adalah darah Yesus yang sudah melayakkan kita menjadi anaknya. Dan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu keberhargaan kita. Itu status kita di dalam Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Dan selanjutnya, mari kita lihat dalam ayat 38 tadi, silakan dibaca kembali. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Pesan Tuhan sama kepada Nabi Yoel, sama kepada Petrus, bahwa bertobatlah. Dan yang kedua, ekspresi dari orang yang sudah bertobat, meninggalkan dosa, dia memberi diri untuk dibaptis. Dan ketika dia memberi diri untuk dibaptis, maka terjadi pengampunan dosa, terjadi penyucian. Kita dimandikan, kita dibersihkan dari hati yang jahat, dari pikiran yang jahat. Kembali kepada Allah yang memiliki rancangan masa depan dan
yang terakhir untuk menerima karunia Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat dalam Yoel 2 ayat yang ke-28 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bertobat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Puji Tuhan. Berita pertobatan adalah hal yang mendasar, hal yang penting. Supaya kita menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Dalam pasal 2 ayat 28 sampai 30 Alkitab dengan jelas berkata bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke semua orang. Amin. Semua orang artinya mereka yang sudah di dalam Tuhan, mengaku Yesus adalah juru selamat, maka mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Dikatakan anak-anak laki-laki dan perempuan, mereka juga selain menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan bernubuat. Amin. Sebagai jemaat Tuhan, kita sedang belajar bersama, bertumbuh di dalam firman 9 karunia Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus menyediakan 9 karunia Roh Kudus dan salah satunya adalah karunia bernubuat. Jadi karunia bernubuat bukan hanya di dalam perjanjian baru yang kita sudah sama-sama pelajari, tetapi di dalam perjanjian lama ketika manusia menerima curahan Roh Kudus, maka mereka akan bernubuat. Amin. Itu yang Tuhan mau kita mengerti. Selanjutnya, orang-orangmu yang tua, hei dengarkan. Orang tua berapapun umur kita, kakek nenek dengarkan baik-baik. Tuhan akan memberikan selain kuasa Roh Kudus adalah mimpi. Amin. Mari, mimpi yang dari Tuhanlah yang akan menggerakkan hidup kita untuk melihat anak kita, untuk melihat cucu kita. Mereka yang ada di dalam Tuhan punya masa depan yang pasti. Amin. Dan selanjutnya, teruna-teruna, ini adalah remaja. Ini adalah anak-anak remaja. Mereka akan mendapatkan penglihatan. Artinya mereka memiliki visi ke depan, bahwa masa depan mereka itu ada di dalam Tuhan. Hari ini apa yang kita gumuli dengan anak kita dalam sekolah, dalam kuliah,
Bacalah Alkitab setiap hari 3 pasal, menjadi makanan rohani yang menyehatkan kita. Kita 10 hari puasa, ini hari keempat. Mari Tuhan mau supaya pertobatan kita, ekspresinya adalah kita berpuasa. Amin. Orang tua, anak-anak, semua Nabi Yoel sampaikan, maklumkanlah hari raya, berpuasalah. Dengan jalan kita berpuasa, segala keinginan daging kita tinggalkan, segala hawa nafsu dunia, segala penghalang yang ada untuk kita melangkah menyambut bulan Juni kita tinggalkan, supaya ada pekerjaan Allah Roh Kudus, ada karunia bernubuat, ada karunia iman, ada karunia mujizat, ada karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, ada karunia berbahasa roh, ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Semua Allah sediakan bagi gerejanya. Tuhan memberkati kita. Mari